Pada sesi ini, kami akan berbicara tentang Indonesia masa depan. Bagaimana Indonesia menuju tahun 2045 menjadi Indonesia emas, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Khususnya pada kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang bagaimana orang asli Papua mau menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang hadir pada saat ini, yang menjadi narasumber kami adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. I. Putusastra Wingarta, SIP, MSc. Pendidikan umum beliau adalah S3 CRCS UGM. Lemhanas 2001. Pendidikan militer beliau Akabri 1974, Seskuat 1992, Seskoabri 1996. Secara singkat riwayat jabatan beliau: pernah menjadi dosen Seskoabri dan Sat Intel Bais TNI dan Pas Pampres. Kemudian Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas RI. Dan sekarang sebagai tenaga profesional bidang kewaspadaan nasional dan ideologi Lemhanas RI dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Kepada Bapak Dr. I. Putusastra Wingarta, kami persilakan. Baik, kita akan bicara masalah Indonesia masa depan. Kalau kita bicara Indonesia, kita akan bicara salah satu di antaranya yang menjadi bagian dari Indonesia, yaitu Papua, yang secara geografis sudah menjadi pulau yang terbesar dari seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dan Papua sebagai secara geografis pulau yang paling besar di Indonesia. Bicara masalah Indonesia masa depan, kita akan bicara juga tentang Papua masa depan yang kita coba untuk nanti melihat korelasinya dengan riset question atau pertanyaan kajian, pertanyaan analisa kita. Apakah orang asli Papua bisa menerima Pancasila sebagai ideologi yang di dalamnya ada nilai-nilai yang dikandungnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan lain dari riset question yang tadi telah disampaikan, bisa jadi kita akan mencoba mempertanyakan bagaimana kondisi Papua saat ini, secara umum paling tidak, apakah kondisi Pancasila di Papua membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Apakah dengan meningkatnya ancaman dari KSTP, kelompok separatis teroris Papua, apapun namanya, nilai-nilai Pancasila di Papua dapat terancam sehingga Papua bisa merdeka. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti kita ulas, kita analisis, termasuk bagaimana pelaksanaan PON kemarin, dampaknya terhadap masa depan Papua ini. Juga kita akan mencoba untuk menganalisis peran penyelenggara negara yang ada di Papua, apa saja yang harus dilakukan di dalam meningkatkan internalisasinya yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila di Papua, sampai dengan kita akan coba nanti menganalisis
bagaimana kita bisa melihat secara umum atau memandang Papua dari pendekatan nilai-nilai Pancasila. Kita akan mulai melihat tentang atau memahami tentang Indonesia ini yang secara geografis dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, untuk bisa kita nanti melihat bagaimana orang asli Papua mau menerima Pancasila sebagai ideologi. Secara faktual sayangnya sampai saat ini ada sebagian dari anak bangsa di Papua, orang asli Papua, katakanlah demikian, tidak menerima yang sering disebut dengan istilah KSTP ataupun KKB ataupun OPM, apapun itu namanya, karena memang anak bangsa ini tidak mengakui bernegara Indonesia, bahkan menuntut untuk merdeka. Alasannya mungkin terlalu berlebihan, katakanlah demikian, karena alasan-alasan pelanggaran HAM yang ada di Papua, alasan gagal pemerintah melakukan pembangunan di Papua, diskriminasi terhadap orang asli Papua, sampai dengan alasan terjadinya pembelokan sejarah oleh pemerintah di Papua berkaitan dengan sejarah Papua. Inilah kondisi Papua saat ini yang bisa jadi sangat berpotensi untuk mengancam persatuan dan mengancam nilai-nilai Pancasila yang harus sebetulnya juga dilakukan pada masyarakat Papua. Nah, kita coba mempertanyakan sebetulnya siapakah orang asli Papua. Ini pertanyaan yang gampang tapi sebetulnya agak susah. Tetapi kalau kita lihat di undang-undang, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Singkatnya, kalau dia mengaku istilah orang asli Papua, dia salah satu atau berasal dari salah satu dari 251 kelompok etnik yang ada di sana yang sudah tentu memiliki apa yang disebut dengan pemilikan hak ulayat. Kita karena bicara masalah ideologi dan mempertanyakan tentang ideologi Pancasila yang terimplementasi di Papua, kita mencoba kembali untuk melihat pemahaman tentang ideologi negara. Apa sih sebetulnya ideologi yang dimaksud selama ini? Kalau kita mengacu dari demikian banyak definisi, tapi Bung Karno sering menyebut dengan istilah bahwa ideologi adalah filosofi Grundslag, falsafah dasar. Bung Karno juga menyebut dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Ada sebuah literatur yang mengatakan bahwa ideologi adalah sistem berpikir. Ideologi adalah sistem kepercayaan. Ideologi adalah praktek-praktek simbolik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, masalah-masalah politik yang di dalamnya, kalau kita bicara masalah Pancasila sebagai ideologi, ada nilai-nilai yang terkandung dalamnya sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu, nilai religiusitas, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan. Kalau kita mau mempertanyakan apakah Pancasila diterima oleh orang asli Papua, katakan, atau kita mempertanyakan itu, kita akan mempertanyakan nilai-nilai yang disebutkan tadi apakah bisa terimplementasikan di Papua atau bisa diterima oleh masyarakat Papua. Di Papua selama pemerintahan Jokowi sejak 2014 sampai dengan sekarang ini sejatinya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang telah disebutkan tadi. Berbagai pembangunan yang dilaksanakan sejak awal
pemerintahan beliau sebetulnya sudah melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang disebutkan tadi. Religiusitas, kemanusiaan, nilai persatuan, demokrasi, keadilan. Nah, kalau kita lihat baru saja kita menyaksikan kesuksesan dari pemerintah melaksanakan apa yang disebut dengan Pekan Olahraga Nasional atau PON di Papua. Ini adalah bentuk konkret dari tekad ya, menyejajarkan Papua dengan provinsi-provinsi lainnya yang lebih dahulu untuk maju. Ini sebuah kondisi faktual dan dia menjadi alat ampuh di dalam menggalang persatuan Indonesia. Singkatnya, pelaksanaan PON yang kemarin itu adalah pelaksanaan yang sudah menunjukkan adanya implementasi apa yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila di Papua. Nah, pertanyaannya ke depan bagaimana agar implementasi itu terus bisa dilaksanakan? Ada hal yang harus kita sepakati bahwa di Papua harus tetap dijaga trust atau kepercayaan orang asli Papua terhadap pemerintah. Ya, jangan pernah berhenti menanamkan kepercayaan kepada orang asli Papua ya, di dalam menyambut masa depannya. Yang paling penting di sini adalah akses digitalisasi. Itu harus betul-betul harus disiapkan dan pemerintah harus jujur membangun dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang paling penting juga adalah menyadarkan generasi mudanya ya, Papua Youth Kreatif, Papua Muda Inspiratif. Ini betul-betul harus digarap dengan baik untuk bisa menuju masa depan yang diinginkan. Sebagai salah satu ilustrasi, ada buku yang memberikan pelajaran kepada kita kalau ada pertanyaan apakah masyarakat Papua bisa menerima nilai-nilai Pancasila. Ada sebuah buku yang memberikan suatu keoptimisan kita bahwa sebetulnya di Papua dengan tempat-tempat lain yang dikatakan oleh buku tersebut, ya, bukunya bernama Guns, Gums and Steel, yaitu senjata, kemudian kuman, virus dengan baja, yang mempertanyakan kepada penelitinya apakah masyarakat seperti masyarakat di Papua itu bisa maju, karena bisa jadi yang maju itu hanya ras-ras tertentu saja seperti ras Eropa dan sebagainya. Jawaban dalam buku itu sebetulnya tidak demikian. Saya sependapat dengan ini, kuncinya ada bukan masalah ras, kuncinya ada semangat. Kuncinya ada pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi nilai. Nah, kalau umpamanya kita bicara implementasi nilai dari nilai-nilai Pancasila, Presiden Jokowi sudah menanamkan apa yang disebut dengan melakukan penanaman nilai-nilai untuk kita bisa berkarakter kerja, kerja, kerja. Jadi kalau ini yang diterapkan di Papua, ini rasanya kita optimis menatap masa depan. Kalau kita coba lebih eksplisit menanyakan bagaimana peran penyelenggara negara di Papua, peran penyelenggara di Papua yang paling penting, paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan aparatur pemerintah daerah, kemudian aparat DPRP, kemudian MRP, ya, masyarakat yang akan membina di Papua ini harus betul-betul melaksanakan kejujuran yang telah disampaikan tadi di dalam membangun daerahnya. Dan ini bisa digunakan untuk menginternalisasi masyarakat Papua untuk berubah, yang tadinya mungkin tidak terlalu keras di dalam mengupayakan dirinya bekerja, sekarang harus bekerja. Begitu juga kalau kita mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana kita sebagai masyarakat umum harusnya memandang Papua dari segi-segi nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang paling substansial sebetulnya apa yang disebut dengan gotong royong. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Bung Karno dulu pernah mengingatkan kita, gotong royong itu adalah bantu binantu. Gotong royong itu adalah pembantingan tulang bersama. Gotong royong itu adalah pemerasan keringat bersama. Singkat katanya, harus tertanam betul hal-hal yang berkaitan dengan paham kebangsaan, nasionalisme. Dengan praktek demokrasi yang saling melengkapi.
bukan saling menjatuhkan, bukan saling mematikan. Kalau ini bisa dilaksanakan, nampaknya kita optimis menghadapi masa depan, optimis melihat apa yang disebut dengan Papua di dalam menyongsong masa depannya. Kira-kira demikian, sampaikan terima kasih. Dr. Putu, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kan implementasinya di dalam masyarakat itu kan bermacam-macam, karena berbagai suku, berbagai daerah mempunyai cara untuk memahami Pancasila itu dengan cara mereka masing-masing. Kira-kira secara konkret, bagaimana Bapak melihat kondisi Pancasila saat ini di Papua secara umum? Bung Adrian, kalau kita bicara Pancasila, kita sudah sepakat melalui suatu konsensus nasional, kita jadikan dia ideologi. Di seluruh wilayah Indonesia, kira-kira demikian, karena memang NKRI ini secara de facto yang terdiri dari, istilah saya tadi, dari Sabang sampai Merauke, menggunakan ideologi Pancasila di dalam menjalankan kehidupannya. Nah, ideologi itu adalah sistem berpikir. Jadi tidak akan mungkin kita seharusnya berbeda antara satu dengan yang lain, mengaku anak bangsa itu di dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara ini, kehidupan berbangsa dan bernegara ini berbeda di dalam menggunakan sistem berpikir. Itu ideologi. Selain itu dia menjadi sistem kepercayaan, dan di dalam istilah kita sudah menjadi konsensus nasional, kesepakatan nasional. Kita menggunakan Pancasila untuk kita jadikan praktek-praktek simbolik dalam kehidupan sosial dan politik. Tidak terkecuali di Papua juga harus begitu. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, gimana kondisi Pancasila di Papua saat ini secara umum? Ya tinggal kita ngelihat apakah sistem berpikir, sistem kepercayaan dan praktek-praktek simbolik berkaitan dengan sosial politik itu dilaksanakan nggak di sana? Pertanyaannya begitu. Termasuk kita pertanyakan, dilaksanakan nggak oleh orang asli Papua? Dilaksanakanlah oleh penyelenggara-penyelenggara negara yang ada di Papua. Ya, karena di sana ada tuntutan-tuntutan sistem berpikir yang berdasarkan nilai tadi saya sebut juga, memiliki hal yang berkaitan dengan religiusitasnya yang tinggi. Apa sih religiusitas itu? Ada dua hal yang di sana kalau bisa kita ini kan berkaitan dengan moral. Ya, moral yang seperti apa? Kita sebut aja saudara, ya bermoral baik. Kalau dia orang yang religius, moralnya baik. Berkaitan dengan masalah kejiwaan, ya, spiritualitas. Ya, tinggal apakah penyelenggara di sana, masyarakat di sana memegang nggak hal-hal seperti ini? Punya moral nggak? Kalau ada istilah, apakah di Papua masyarakat barbar yang susah? Tidak juga. Kalau umpamanya kita bicara secara umum, pemerintahan bisa berjalan di sana, ya bisa dikatakan bahwa ya berjalan nilai. Tinggal sekarang sejauh mana itu berjalan, sejauh mana kualitasnya itu berjalan. Jangankan kita ngomong di Papua, di tempat-tempat lain juga masih ada kekurangan-kekurangan yang katakanlah istilahnya itu bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Pancasila. Kemudian ada juga nilai kemanusiaan. Apakah betul dilaksanakan nilai kemanusiaan? Begitu juga masalah persatuan. Apakah betul memang anti sekali? Secara faktual memang kita masih melihat anak bangsa. Apakah disebut dengan KST? Apakah itu disebut dengan KKB? Apa anak bangsa? Kalau ini yang kita sebut dengan istilah mewakili masyarakat Papua, ya bisa jadi kita bicara mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak dilaksanakan di Papua. Tapi nyatanya itu kan hanya sebagian dari anak bangsa di Papua. Ya. Gitu. Menurut penilaian Bapak, apakah kondisi
Pancasila di Papua itu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kalau dibiarkan terus seperti Ya. itu? Jadi secara substansi saya juga mengatakan bahwa istilah gotong royong itu adalah nilai substansial dari Pancasila itu. Gotong royong. Royong, saling membantu, saling melengkapi, bersama-sama, tidak saling membunuh, tidak saling menyakiti, dan sebagainya. Dalam kehidupan di Papua, kalau memang selama ini sudah berjalan, kalau umpamanya ada masih sebagian anak bangsa yang tidak melaksanakan, itu memang mengancam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai apa yang paling mengancam? Persatuan tadi. Ini kalau umpamanya ya ada istilah, kalau dibiarkan dia akan menjadi duri dalam daging. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ini yang harus kita cari. Bagaimana kita, katakanlah, hampir seluruhnya tidak bisa kita hanya menuding, sebut sajalah, masyarakat Papua tidak melaksanakan nilai. Penyelenggara negara juga harus kita lihat. Ya. Apakah betul penyelenggara juga sudah memberikan contoh-contoh yang baik dalam rangka, karena kita bicara masalah nilai ini kan kita mentransformasi. Kunci dari transformasi itu adalah teladan. Kunci dari untuk kita bisa mentransformasi dari apa yang kita inginkan kepada orang lain yang kita inginkan adalah teladan. Paling mudah itu. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan tolong laksanakan apa yang saya perintahkan, yang saya mau, tapi jangan tiru kelakuan saya. Tidak bisa kita begitu. Transformasi. Ya, sekarang di Papua itu kan kita tahu bahwa ada kelompok separatis, Ya. teroris yang kita sebut KSPT. Ya. Dan mereka itu di beberapa kabupaten berusaha untuk mempengaruhi generasi muda, Ya. mempengaruhi masyarakat di sana untuk tidak menerima Pancasila, katakanlah seperti itu, dan memerdeka sendiri. Bagaimana penilaian Bapak dengan program pemerintah saat ini, kebijakan pemerintah saat ini dengan implementasinya di Papua khususnya, apakah bisa membendung pengaruh dari kelompok separatis teroris Papua tersebut? Iya, Bung Adrian, kalau kita, ya saya sebut dengan istilah mencoba untuk menginternalisasi Pancasila, mencoba untuk membuat seseorang, kelompok masyarakat tertentu, ya sekarang kelompok masyarakat Papua, ya ada istilah tidak semudah yang kita bayangkan seperti membalik tangan gitu ya, bisa sekaligus. Ini membutuhkan suatu waktu, membutuhkan suatu kesabaran, membutuhkan suatu tekad, dan tekad ini harus dilaksanakan betul-betul seperti ya kalau boleh saya menilai kaum misionaris yang menanamkan nilai-nilai agama itu tidak sekali jadi, ya, membutuhkan suatu ketekunan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, ya. Karena tanpa itu tidak semudah itu kita bisa selesaikan. Kuncinya ada di mana? Mulai dari kesabaran dan kesungguhan kita. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, rasanya kalau umpamanya ada kelompok-kelompok yang menyebut KSTP, KKB, dan sebagainya itu kan hanya, kalau saya sih melihatnya ini lebih banyak berlatar belakang politiknya Pak ini. Ya, politik dalam arti bahwa ada keinginan-keinginan secara politis untuk tidak lagi menjadi bagian dari NKRI. Tapi kalau kita tanda petik garap masyarakatnya untuk sadar hal-hal yang berkaitan nilai-nilai Pancasila itu, saya mempunyai keoptimisan bahwa itu akan bisa dilakukan, ya, melalui Pancasila, pendekatan, ya. Katakanlah kalau umpamanya ada istilah mungkin pertanyaannya bagaimana, melalui pendidikan atau sosialisasi atau bagaimana? Ya, ya kalau kita menggunakan istilah pendidikan secara luas, ya diantaranya seperti saya katakan tadi, melakukan satu internalisasi dengan penuh kesabaran. Tidak selalu kata pendidikan itu berarti pendidikan formal itu. Jadi ada, apalah disebut ya,
apakah sukarelawan atau relawan, orang-orang yang betul-betul mempunyai jiwa di dalam rangka mentransformasi untuk melakukan internalisasi nilai-nilai ini kepada masyarakat. Saya tertarik dengan saya tidak tahu secara pasti juga, tapi tertarik dengan saya sebut aja istilah keberhasilan misionaris itu menjadi orang-orang yang dipatuhi, orang-orang yang mau didengar oleh masyarakat Papua. Nah, kalau umpamanya itu nilai-nilai agama, ya ini sekarang nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya selaras dengan agama. Ya, kenapa katakan selaras? Nilai-nilai Pancasila itu hampir semua menanamkan kebaikan. Ya. Karena ini berupa ideologi paham, itu membutuhkan suatu indoktrinasi. Apakah Pancasila perlu diindoktrinasi atau bagaimana? Iya. Atau menurut Bapak bagaimana sebaiknya? Iya, memang hampir semuanya ya, hampir semuanya. Pengertian indoktrinasi ini sebut sajalah tanda petik, ada hal-hal yang berkaitan dengan sedikit pemaksaan. Ya, ada pemaksaan. Tapi pemaksaan ini tinggal memilih metodologinya. Indoktrinasi kepada anak kecil untuk mau melaksanakan sikat gigi sebelum tidur untuk menjaga kesehatan giginya. Ya. Ini variasi di dalam mengindoktrinasi ini berbeda-beda. Ada yang sampai dengan kekerasan dipecut, ya, dipukul pahanya. Ada yang dicoba melalui cerita-cerita sehingga timbul suatu semacam kesadaran bahwa ya saya harus sikat gigi. Indoktrinasi ideologi kira-kira ada kemiripan akan hal itu. Jadi tinggal pemilihan istilah metodologi yang tepat, ya, sehingga ada ketertarikan. Ya, saya kalau umpamanya tidak mau sikat gigi, katanya saya bisa malam nanti akan dicari ulet. Ini apakah pemerintah sekarang sudah on the track, Pak? Saya pikir melihat dari, saya sebut istilah pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi, beliau secara pribadi tekadnya kuat sekali untuk menanamkan nilai-nilai persatuan di sana, nilai-nilai dari Pancasila. BBM satu harga, itu nilai-nilai Pancasila itu. PON laksanakan di Papua, ya, menanamkan suatu nilai yang bahwa Anda tidak ada bedanya masyarakat Papua itu dengan masyarakat yang ada di Jawa. Anda ada bedanya dengan masyarakat saudara-saudara. Tinggal sekarang ini konsistensinya ini apakah terjaga atau tidak. Itu. Jadi sebetulnya momentum yang bagus sekali kemarin itu dilaksanakan PON untuk bisa melanjutkan penanaman nilai-nilai ini. Ini yang menjadikan suatu keoptimisan. Yang terakhir, Pak, bagaimana prediksi Dr. Putu tentang 2045 Indonesia emas? Itu Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Berarti kita mengharapkan bahwa tidak terkecuali masyarakat di Papua termasuk orang asli Papua benar-benar sudah memiliki satu pandangan hidup yang sama dengan saudara-saudaranya di provinsi. Ya. Saya memiliki atau mempunyai optimisme, Bung Andrian, ya, ketika upaya-upaya menggerakkan kaum mudanya, kaum milenialnya dengan ditandai dengan peresmian gedung Youth Papua Youth Papua Muda Inspiratif. Papua Muda Inspiratif itu semuanya konteksnya penyiapan SDM. Nah, kita ini sedang betul-betul mencoba untuk memanfaatkan bonus demografi itu. Nah, kalau ini bisa digarap, rasanya kalau kita bicara 2045 Indonesia termasuk Papua itu, ya, katakanlah kalau kita bicara masalah anak
muda kreatif Papua ini, Presiden kita menggunakan atau memanfaatkan saudara Billy ya. Billy rasanya kalau ini konsisten nih dilaksanakan, ya sebut saja lah istilahnya, tidak akan bertepuk sebelah tangan. Ini cukup menjanjikan ya, asal konsisten. Kalau itu betul dilaksanakan, di sanalah poin dari Pancasila, nilai-nilainya diimplementasikan ya. Di sana. Bagaimana key factors atau terobosan-terobosan yang harus dibuat pemerintah, khususnya masalah teknologi, Pak. Iya. Kita lihat teknologi komunikasi ini sangat berpengaruh, Pak. Iya. Dan kita tahu di bagian-bagian di daerah Papua juga belum merasakan hal yang sama dengan khususnya dengan di Jawa. Iya. Kira-kira Iya, Jawa gitu. secara umum saya menilai kalau kita bicara ideologi, ya, itu alat ya. Ya. Ada yang mengatakan teknologi harus dijadikan budak yang baik. Jangan pernah dia menjadi Tuhan yang buruk. Jadi jangan pernah teknologi itu akhirnya menjadi tuan kita yang buruk. Jadi kita tergantung kepada ini teknologi yang berlebihan. Tapi jadikan dia budak. Ya. Budak untuk apa? Budak untuk bisa terlaksanakan nilai-nilai yang kita pedomani. Iya, Pak. Jadi ini kan masalah peradaban. Iya. Bagaimana Pak komentar Pak? Iya, kalau kita bicara peradaban itu bagian dari katakanlah muara implementasi budaya ya. Budaya itu ada definisi yang paling sederhana, cara menjalani kehidupan. Ujung-ujungnya adalah peradaban. Peradaban itu adalah nilai. Ya. Substansi dari peradaban itu adalah nilai. Jadi kalau umpamanya kita bisa menjalani kehidupan, ya, budaya menjalani kehidupan, tadi memanfaatkan ideologi, memanfaatkan teknologi. Teknologi yang akan jadi alat, yang akan kita jadikan budak untuk melaksanakan nilai-nilai itu. Bukan jadi tuan yang buruk terhadap diri kita. Akhirnya tergantung kita kepada teknologi itu. Terima Itu kasih kira-kira. banyak Dr. Putu atas pencerahannya dengan topik bahasan mengenai bagaimana ideologi Pancasila bisa diterima khususnya oleh Masyarakat Papua. masyarakat orang asli Papua ke depan. Sehingga pada 2045 Indonesia akan menjadi negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur.